Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi sekalian. Kali ini kita akan bahas dua soal tentang asas Black, dimana soal ini hanya melibatkan satu wujud zat saja. Ya, apa maksudnya? Satu wujud zat apa maksudnya? Yaitu air dan air. Ini beda, di sini air dingin suhunya 30 dicampur dengan air mendidih. Kan air dicampur air, berarti wujudnya cuma satu. Ini juga demikian, air dingin dicampur dengan air panas, wujudnya sama-sama air. Itu maksudnya satu wujud zat. Dan kalau air dingin dicampur air panas, maka tidak akan berubah menjadi apa-apa. Dia akan tetap menjadi air. Ya. Nah, seperti itu ya maksudnya. Kita akan bahas dua soal ini, perhatikan baik-baik. Kita mulai dari soal yang pertama. Samping kiri sudah Bapak tuliskan asas Black, rumus asas Black. Lihat lagi catatannya, lihat lagi modulnya. Asas Black berbunyi adalah kalor yang diserap oleh zat yang bersuhu rendah itu sama dengan kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu rendah, yang bersuhu tinggi. Boleh terbalik ya. Ki lepas dulu baru ki serap boleh, tak masalah. Atau di sini ki terima, sini ki lepas ya. Jadi ada yang pakai ki serap, ada yang pakai ki terima. Paham ya? Jadi ki serap sama dengan ki lepas, atau terbalik, ki lepas dulu baru ki serap boleh. Ya. Siapa yang menyerap kalor? Yang menyerap kalor adalah yang suhunya adalah rendah. Siapa yang melepas kalor? Yang suhunya tinggi. Ya. Oke, kita mulai. Ki serap, ki lepas itu diuraikan menjadi MC delta T. MC delta T. Ya. Kenapa ada dua, ada satu? Ini membedakan masanya. Ya. Lihat ini. Air bermasa 200 gram. Ini kita beri nama M. Kita beri nama M1. Ya, 200 gram. Dan bersuhu 30. T1. Ya. Jadi boleh MA, M air atau TA, bebas ya, simbol nggak masalah. Ya, jadi air 200 gram suhunya 30, M1 T1. Dicampur air mendidih. Nah, juga air toh. Maka di sini kita beri nama M2. 100 gram dan bersuhu berarti T2 90. Ini bukan 9, ini G, 90 derajat Celcius. Kalau jenis air C kecil ya, Ca kita beri nama Ca ya. C air artinya 1 kalori per gram per, ya. Ingat, bisa pakai per atau pakai pangkat minus 1. Pangkat minus 1 menyatakan dia per, ya, per derajat Celcius. Kalau nggak mau ada per, maka pangkatkan minus 1 ya. Tanyakannya adalah suhu air campuran, berarti TC. Nah, ini tanyakannya. Oke. Siapa yang melepas kalor di sini? Yang melepas kalor adalah air mendidih. Ya toh? Karena suhunya tinggi 90. Siapa yang menerima kalor? Air dingin yang suhunya 30 saja. Bisa dipahami? Jadi yang melepas kalor adalah air mendidih, yang menerima kalor atau menyerap kalor adalah air yang suhunya 30. Ya. Oke, kita jawab. Ki serap, oke, boleh. Sama dengan ki lepas. Nah, kita uraikan M yang menyerap kalor adalah yang suhunya rendah. Yang suhu rendah adalah 1, kan M1. Nah, ini kan yang rendah suhunya ya, berarti M1 kali C. Kalor jenis C ini kalor jenis ya, di sini air, berarti Ca kali. Nah, sekarang delta T-nya gimana? Nah, delta T ini boleh terbalik ya. Karena di sini Ki serap ini rendah, maka TC duluan kurang T1 ya. TC duluan kurang T1. Bolehkah dibalik, Pak? Boleh ya, asal di sini juga dibalik. Saya lanjutkan dulu. Sama dengan siapa yang melepas kalor? Yang mendidih 90, berarti yang 2 ya toh. Maka M2 kali C, C-nya masih C air ya. C air mendidih dengan C air dingin sama ya. Kali delta T-nya. Nah,
karena di sini TC-nya di depan, maka di sini TC-nya harus di belakang. Nah, sini berarti T2 dikurang TC. Ya, bisa dipahami? Bolehkah hati balik, Pak? Misalkan gini, T1 kurang TC. Boleh, asal yang sebelah sini TC kurang T2. Nah, kalau di samping kiri TC-nya di ujung kanan, maka yang di samping kanan TC-nya di depan. Ya. Tapi idealnya adalah yang menyerap kalor itu TC-nya di depan, ya. Yang melepas kalor itu T2-nya yang di depan, suhu tinggi yang di depan. Paham ya? Jadi terbalik boleh, ini T1 duluan baru TC boleh, dengan catatan di sini juga dibalik. TC kurang T2. Oke. Masukin angkanya M1 200 gram, tetap apakah perlu diubah, Pak? Tidak perlu diubah karena di sini gram. C-nya dalam bentuk gram, berarti tetap 200 ya. 200 kali C-nya 1, CA-nya 1 kali TC yang dicari, TC dikurang T1-nya adalah 30. Sama dengan M2-nya adalah 100 kali 1 kali T2-nya 90 dikurang TC yang dicari. Nah, gitu. 200 kali 1 200 ya. Ini boleh dicoret juga nggak apa-apa sebenarnya. Kan sama ya. Ini kan 1 sama ya, coret boleh. 200 kali 1 200, 200 kali TC. 200 TC. Kali ke dalam kurung ya. 200 kali 1 200 kali 30 kali min 30 berarti min 6.000 sama dengan ini panjang nih. 100 kali 1 100, 100 kali 90 9.000 kurang 100 kali 1 dikali min TC berarti min 100 TC. Nah, gitu ya. Yang sama kita dekatkan ya, yang sejenis ini dia bisa dioperasikan dengan ini karena ada sama-sama TC. Yang 6.000 bisa dioperasikan dengan 9.000. Ini dulu, ini tetap 200 TC ya, cari kawannya. Ini min 100, ini kan sama dengan ya. Pindahkan ini min 100 ke kiri, pindah ruas dia jadi positif. Nah, paham ya? Nggak bisa 200 tambah 6.000, nggak bisa. Di sini ada TC, sini nggak ada ya. Baru sama dengan 9.000 tetap. Nah, cari kawannya 6.000. Ini min 6.000, ini sama dengan min 6.000 pindahkan ke samping kanan, ke ruas kanan jadi positif 6.000. Nah, gitu. 200 tambah 100 300 TC sama dengan 9.000 tambah 6.000 15.000. Nah, maka TC adalah ini, kali ini hasilnya ini, maka 15.000 dibagi 300 adalah berapa? 50 ya. 50 derajat Celcius. Inilah hasilnya nomor 1, suhu campurannya. Maka apa yang terjadi kalau ada air suhunya 30, kemudian ada air suhunya 90, maka kalau dicampur ya, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, nanti airnya akan hangat. Itulah dia suhu campuran. Gitu? Oke. Kita lihat nomor 2. Nomor 2. Air dingin sebanyak 80 gram. Tulis langsung M1, beri nama ya. 80 gram dituangkan dalam wadah. Setelah itu ditambahkan air panas bersuhu 90 sebanyak 120 gram. Oke, tulis dulu M2-nya 120 gram. Suhunya T2 90. Bisa dipahami sampai sini. Jadi air dingin itu masanya 80. Nggak ada suhunya, masih ini air dinginnya. Dicampur dengan, dituangkan dengan air panas, masanya 120, suhunya 90. Maka saya beri nama M2 sama T2. Paham ya? Jika suhu pada saat terjadi kesetimbangan, nah ini TC maksudnya ya, kesetimbangan suhu campuran itu sama 60. Suhu air dingin adalah, nah, tanyakannya adalah mana air dingin tadi? 1 ya. Nah, berarti T1. Paham ya, diketahuinya? Sini ya, saya tulis di sini. Tuliskan Q serap ya, boleh terbalik, Q lepas. Apa yang menyerap kalor? Yang menyerap kalor adalah suhu yang rendah. Air dingin atau air panas? Air dingin ya.
1 sini ya, maka di sini M1 kali C, sini air ya, CA kali. Nah, delta T nya berapa? Ingat, delta T itu tadi boleh ketukar ya. Kalau yang serap, maka idealnya adalah TC kurang T1. Nah, sama dengan sini M2 kali C air kali di sini terbalik T2 kurang TC. Paham ini? Paham? Sekali lagi boleh terbalik. Di sini T1 kurang TC boleh. Dengan catatan di sini juga dibalik. TC kurang T2 ya. Nah, tapi idealnya adalah kalau yang serap itu T1 di belakang. Ya, supaya pas gitu. Masukin angkanya 180 kali 1 ya. C kan 1 ya. C air itu 1 meskipun gak ada di sini. TC-nya ini kali ya, TC-nya 60 dikurang T1-nya dicari, ya toh. Nah, dengan di sini adalah 120 kali 1 kali T2-nya 90 dikurang 60. 80 kali 1 80, 80 kali 60 4800, ya toh. 80 kali min T1 berarti min 80 T1. Sama dengan 120 kali 1 kali 90. Ini bisa ya, masih ini berapa nih? Ini 120 kali 30 ya ini ya. 90 kurang 30 ya. Berarti 4800 dikurang 80 T1 sama dengan ini kali ini 36 tambah nolnya 2. Nah, ya. Gimana Pak? Nah, ini dia punya kawan ini. Ya, ini nggak ada kawan ini. Kan ditanyakan T1. Maka tetap ini sini tetap min 80 T1 sama dengan ini tetap. Nah, ini yang pindah ke kanan supaya ada temannya. Ini positif pindah jadi negatif. 4800. Ini min 80 T1 3600 kurang 4000 berapa? Min 1200. Nah, sambung di sini ya. Berarti min 80 T1 sama dengan min 1200. Minnya kiri kanan coret ya. Jadi T1 sama dengan 1200 dibagi 80. Berapa tuh ya? 1200 dibagi 80. 15 derajat Celcius. Inilah dia hasilnya ya. Ini boleh juga supaya nggak ada min, boleh juga gini. Ini tetap ya, jadi sini 4800, ini yang pindah ke kiri boleh min ya. Nah, gitu. Sama dengan ini pindah ke kanan lagi jadi 80 T1. Paham ya? Ini tetap, ini kan positif nih, pindah ke kiri jadi negatif 1600 sama dengan ini awalnya negatif 80 pindahkan ke kanan jadi positif 80. Nah, ini kan nggak pakai min toh, kan 1200 sama dengan 80 T1. Ini juga boleh ya. Mudah-mudahan paham dua soal ini. Ini soal yang paling dasar. Setelah ini kita akan bahas soal yang lebih rumit lagi. Pahami ini dulu supaya mudah untuk memahami soal selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like video ini ya. Siswa saya harus like video ini. Nanti saya cek nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.